Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berunjuk rasa saat kedatangan Menko Marinvest, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ke kampus UI. Bahkan sempat terlibat tanya jawab dengan mahasiswa atas wacana tunda pemilu yang digulirkan Menko Luhut. Tidak ada masalah, kenapa mesti ribut? Beda pendapat itu biasa. Kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu tuh nanti dengan istrimu, pacar. Iya, mahasiswa UI menggelar aksi demo terkait dengan penundaan pemilu yang disebut Menko Luhut berdasarkan aspirasi Big Data. 110 juta warganet yang mendukung. Bahkan Luhut dan mahasiswa sempat berdebat soal penundaan pemilu dan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak. Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak. Lah, ya sepejabat. Saya punya anak juga mahasiswa. Jadi kalian tuh jangan emosional, kalian dengerin juga. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah kok bisa pendapat, tidak harus berantem. Saya sepakat, Pak, kita mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu pada kita semua. Sepakat, kawan-kawan. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya soal pejabat publik, Pak. Itu sudah jadi narasi yang beredar, Pak, dari pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Nggak boleh kamu. Asumsi itu hadir karena ketidakjelasan dari istana. Sudah dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Dan mesti kembali lagi. Kedatangan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disambut massa yang tergabung dalam BEM UI dan BEM Fakultas sambil membawa buket bunga serta bendera kuning sebagai tanda matinya demokrasi. Dua hal yang disuarakan mahasiswa soal tunda pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden dan statuta Universitas Indonesia. Kita berbincang dengan Andri Dwinanda Rosyadi, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI. Selamat petang, Bung Andri, sehat selalu. Ya, Bung Andri, jadi bagaimana Anda bisa ceritakan tadi, bagaimana kemudian tiba-tiba bisa terjadi perdebatan antara BEM dengan Luhut Binsar Panjaitan, Pak Luhut? Kelihatannya masih di mute ya, belum keluar suaranya. Baik, oke, silakan. Mulai dari kemarin. Silakan. Ya. Bung Andri, jelas mendengar saya? Jelas? Ya, silakan. Baik, mohon maaf. Ini suara sudah jelas ya, Mas Aiman? Sudah jelas, silakan. Baik, ini semua bermula dari informasi yang kami terima kemarin, adanya acara UI Minister Talks dengan tajuk Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat. Kemudian ketika kita selidiki lebih dalam, ternyata pembicaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, dari sini kita melihat ini adalah momentum yang strategis untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini tidak digubris. Di sisi lain, ada juga Bapak Rektor kami, Prof. Ari Kunchoro, yang juga terlibat banyak dalam permasalahan statuta UI di isu internal kami. Jadi sehingga kedua kehadiran dari tokoh ini menjadi momen strategis untuk menyampaikan aspirasi, untuk mendesak tuntutan-tuntutan kita. Dan untuk pada hari ini pada dasarnya adalah kegiatan kuliah umum kepada mahasiswa baru. Jadi ini justru sangat ironi gitu. Dari pihak kampus UI justru mengundang seorang Luhut Binsar Panjaitan yang sangat kontroversial, yang tidak bisa menunjukkan big datanya, yang menggelar wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebelumnya. Jadi kami mengadakan long march membawa bendera kuning sebagai simbolisasi matinya demokrasi di Universitas Indonesia dan Indonesia. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan untuk terkait aksi tadi. Tapi tadi aksi berlangsung damai ya. Saya melihat juga tadi lancar meskipun ada perdebatan akademis, itu sangat menarik untuk kemudian dicermati. Betul ya? Benar, tapi sedikit terjadi upaya dari unit pelaksana teknis pengamanan lingkungan kampus, PLKUI, pada dasarnya kita inginnya masuk ke dalam balai sidang UI. Tapi kita ditahan, kita jadi terpaksa untuk menggelar aksi di depan gerbang parkir. Jadi sehingga sekaligus untuk mencegah ketika Pak Luhut atau Pak Ari Kunchoro keluar dari kampus
UI. Jadi kita bisa bertemu dan mengajak diskusi lewat situ. Oke. Fokus terkait dengan Pak Luhut, saya katakan tadi selain statuta UI, adalah membuka big data. Dan Pak Luhut tadi menolak untuk membuka itu sebagai bagian dari perbedaan pendapat. Kurang lebih begitu ya? Ya, kurang lebih begitu. Dan mungkin apa yang saya bisa tambahkan, dia juga menyebutkan bahwasanya tidak ada kewajiban, tidak ada hak bagi dia untuk menyampaikan hal tersebut. Padahal dia adalah seorang pejabat publik, jadi dia semestinya mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan kepada publik. Dan itu yang kita desak, transparansi big datanya soal 110 juta rakyat yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Saya ingin bertanya, di lingkup internal BEM UI tentu sering rapat-rapat, apakah itu offline ataupun online. Apakah percaya dengan big data 110 juta warga net yang menyetujui penundaan pemilu di BEM UI sendiri? Baik, bagi dari BEM UI dan mungkin juga disepakati sama aliansi BEM UI termasuk BEM Fakultas dan Program, kami sangat-sangat tidak percaya dengan adanya data ini. Maka dari itu kita mendesak. Karena alasannya apa? Sudah mencari alasan Anda tidak percaya apa? Teman-teman dari BEM UI juga dan aliansi juga sudah mencari analisis datanya, bahwasanya dibuktikan dari buzzer dari link, bahwasanya tidak sampai 110 juta pun bahkan dikalahkan jumlahnya oleh orang-orang yang menolak melalui perhitungan di netizen. Ya, banyak juga di sana yang ahli teknologi informasi dari Fasilkom dan lain sebagainya tentu juga ikut membantu terkait dengan BEM UI ini. Terakhir, apakah kemudian BEM UI akan terus menuntut kepada pihak Pak Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan Pak Luhut yang harus membuka big data ini? Baik, untuk hal ini kita akan selalu dan akan terus konsisten mendesak agar LBP mengungkap big data miliknya kepada publik. Mengingat tadi yang saya sampaikan terkait untuk pertanggungjawaban sebagai pejabat kepada publik, jadi kita akan terus menuntut hal tersebut. Di sisi lain kita juga terus akan mengawal terkait pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Baik, terima kasih. Informasinya Bung Andri Dwinanda Rosadi, Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Selamat malam, sehat selalu.